Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu Ketua. Ya. Izin Bu, saya tuh mau melaporkan atau menyampaikan informasi terkait tentang hasil analisa yang terjadi kecelakaan kerja itu di PT itu Bu, di PT yang di Peruda itu. Oh iya. Kami sudah melakukan proses analisa terhadap kejadian tersebut ya. Jadi hasil analisa itu memang betul di situ terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kedua tangannya terputus. Coba Bu bayangkan, harus diamputasi Ya. gitu. Nah dari hasil itu Ibu sebagai ketua tim harus mengetahuinya ya. Oh iya. Sebentar Bu, saya cari datanya. Kemarin sudah. Aduh, sebentar Bu. Ini Bu. Jadi hasil proses analisa itu perusahaan memang tidak sepenuhnya menerapkan apa namanya tentang keamanan pada mesin yang pekerja gunakan, yang jadinya seperti itu. Jadi hasil proses analisa yang sudah kami lakukan sebagai berikut seperti ini Bu. Nah nanti mohon pendapat Ibu ya, atau pesan buat saya nanti untuk review kembali ke lapangan. Jadi prosesnya seperti ini. Proses analisa jaminan kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja dilakukan melalui beberapa tahap menurut Undang-Undang BPJS. Jadi pertama kami menerima laporan. Jadi semua proses ini proses yang harus ditempuh, kami sebagai wakil pemerintah atau pengawas ketenagakerjaan harus menerima laporan kecelakaan kerja, baik itu dari peserta atau dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya memverifikasi identitas peserta dan status kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, aktif atau tidak, ada tunggakan atau tidak, dan sebagainya. Terus memeriksa kronologi kejadian serta memastikan kecelakaan hubungan kerja dengan pekerja itu sendiri. Terus meneliti dokumen pendukung seperti laporan kecelakaan kerja yang tadi ada di poin 1 itu, terus surat keterangan dokter dan kwitansi biaya pengobatan. Nah, terus aja menentukan jenis manfaat kecelakaan kerja yang berhak diterima sesuai ketentuan yang berlaku. Terus hasil analisa jaminan kecelakaan kerja, apabila hasil analisa menyatakan bahwa kasus ini memenuhi syarat sebagai kecelakaan kerja, maka peserta berhak memperoleh manfaatnya. Ya, maksudnya manfaat dari JKK ini seperti biaya pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis. Ya butuh apa? Kalau tangan putus misalnya kan harus ada tangan penggantinya, tangan palsu. Kami menyarankan ke perusahaan, gantilah tangan palsu, belilah tangan palsu yang terbaik. Gitu Bu.
Nah, terus selain itu ada juga santunan sementara tidak mampu bekerja. Kan dia tuh sakit nanti nih, setelah ada pengobatan mungkin bisa pulang ke rumah. Nah, di rumah itu kan belum bisa bekerja, masih istirahat, masih merasakan kesakitannya. Nah, perusahaan wajib memberikan santunan namanya STMB, santunan sementara tidak mampu bekerja. Itu harus perusahaan. Nanti saya melakukan monitoring terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan ini atau korban. Terus selanjutnya setelah itu mungkin dia nanti sehat kembali, Bu ya. Ya. Nanti santunan sehat kembali dengan keadaan cacat tetap artinya permanen. Santunan cacat apabila terjadi cacat akibat kecelakaan kerja. Itu udah jelas ya, udah jelas cacat mereka dia itu. Terus misalnya dia mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal, dia mendapatkan santunan kematian. Ya. Santunan kematian termasuk biaya pemakaman apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja itu. Tapi mudah-mudahan sih kalau ini tidak. Nah, terus beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya dia sebagai korban terus meninggal, terus punya anak. Nah, anaknya harus di apa namanya? Harus mendapatkan beasiswa dari perusahaan tersebut gitu. Nah, mungkin itu yang sementara yang dapat kami sampaikan atau apa laporkan. Barangkali bisa diterima Bu Ketua, atau punya ada pesan barangkali untuk selanjutnya. Sementara mungkin cukup seperti ini. Bagaimana Bu? Silakan monitoring saja. Siap Bu. Baik Bu, mungkin sementara itu aja. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih Bu atas perhatiannya. Ya. Izin Bu, terima kasih. Ya Pak.